Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Di bagian cerah ini kita masih diberikan kesehatan ya, hikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan namanya konseling kelompok. Oke, mudah-mudahan doa kita dijawab ya. Terima kasih kepada anak Musa yang telah memimpin doa. Minggu lalu ya kita sudah melaksanakan sebuah konseling kelompok ya, konseling kelompok. Kira-kira di sini masih ingat tidak apa itu konseling kelompok? Oke, silakan. Salman. Konseling kelompok adalah tempat di mana kita menyelesaikan masalah konseling dalam teknik menggunakan teknik secara berkelompok. Oke, bagus ya. Jawaban yang bagus artinya masih tersave di memori Salman. Apa itu konseling kelompok ya? Jadi konseling kelompok itu adalah sebuah teknik yang digunakan atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah konseling dengan menggunakan teknik kelompok ya. Kalau tidak salah juga minggu lalu Bapak pernah jelaskan ada aturan atau ada asas ya yang harus kita ketahui dalam konseling kelompok ya. Ada 3 kalau tidak salah, tapi saya ini saya mau ada yang menjelaskan ada berapa asas. Ada 3 asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan ya. Oke. Dari ketiga asas ini ada yang bisa tidak apa itu asas rahasia? Oke, silakan Anissa. Asas rahasia itu informasi yang didapat dari konseling yang tidak dapat diberitahukan kepada orang lain dan hanya diketahui oleh orang-orang yang masuk dalam konseling tersebut. Ya, mantap ya. Artinya sifatnya rahasia. Namanya rahasia di sini saja. Tidak boleh informasi di sini tuh kita sampaikan di luar ya. Kasihan ya. Kasihan teman tak kalau tiba-tiba nih, ada yang bocorkan rahasianya. Jadi kita sepakat ya. Sepakat bahwa segala informasi yang kita peroleh dalam konseling ini jangan sampai ada yang membocorkan atau memberitahukan kepada orang lain ya. Apalagi selain kesukarelaan, ada yang tahu apa asas kesukarelaan? Oke, silakan Desi. Asas kesukarelaan adalah asas di mana kita memiliki rasa sukarela untuk datang dan bergabung dalam suatu kelompok konseling. Oke, mantap ya. Jadi asas kesukarelaan bagaimana kita secara sukarela datang ya, bergabung di sini tanpa ada paksaan dari pihak apapun ya, kita secara sadar ya. Oke, setelah kita tahu asasnya ya, marilah kita mencoba, karena minggu lalu pertemuan sebelumnya kita sebenarnya sudah melakukan sebuah ikrar ya. Tapi tidak apa-apa untuk lebih menguatkan kita punya ikrar, kita pegang dada saja ya, sambil dalam hati mengucapkan bagaimana rahasia ini tidak terbongkar di luar ya. Oke, kita mulai. Selesai. Oke. Jadi kita sudah sepakat ya bahwa rahasia di sini, informasi di sini tidak boleh keluar. Ya. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti ya, Bapak perlu jelaskan tujuan kita ke sini. Apa kira-kira tujuan kita ke sini? Menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan masalah. Dalam hal ini adalah bagaimana merubah kebiasaan menyampaikan ya. Sebentar. Kalau kegiatannya berjalan, saya mau semua aktif ya, aktif memberikan sebuah solusi, aktif berbicara mengenai masalah yang dihadapi oleh teman kita semua di sini ya. Karena sebelum kita mulai, Bapak akan melakukan namanya ice breaking, permainan ya, supaya lebih mengakrabkan kita, supaya tidak mengantuk ya. Jangan sampai ada yang mengantuk ya. Paham ya?
Permainnya begini ya, kita tidak bisa mengubah sebuah fakta bahwa gajah itu besar ya, semut itu kecil ya. Jadi kita tidak bisa merubah itu karena sudah fakta itu bahwa gajah itu besar, semut itu kecil ya. Tapi yang mau kita rubah di sini adalah bentuknya dengan ekspresi ya. Kalau semut kan kecil, kalau gajah besar. Sebentar, saya mau terbalik ya. Kalau saya bilang gajah besar ya. Kalau saya bilang semut kecil ya. Paham ya? Oke, saya akan contohkan. Bagi yang salah saya akan berikan sebuah sanksi ya. Saya akan tunjuk ya, cepat ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Ya, betul ya. Ya, bagus ya. Semut, gajah, semut, gajah, semut, semut. Kecil. Nah, mantap ya. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, gajah, gajahnya Kecil. gajah kecil ya. Ya, sudah berdiri. Ya, santai saja berdiri ya. Artinya sanksinya tidak berupa hukuman, tapi kita supaya mengakalkan diri ya. Coba sebutkan sampai 5 kali kata begini ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Sampai 5 kali. Kepala digaruk, kelapa diparut. Sampai 5 kali, kencang ya. Ya, 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kencang, ini yang 3 kencang ya. Ya, kencang. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Ya, oke, tepuk tangan untuk Fitri. Ya. Oke, bagaimana Sunan? Sunan ya, alhamdulillah ya. Ada 2 konseling dibahas minggu lalu ya. Kalau tidak salah ada masalahnya Salman dan masalahnya Ismail ya. Sebelum kita membahas masalah teman tak lagi, saya ingin mencoba bertanya kepada Salman. Minggu lalu komitmen atau tugas yang Bapak berikan Anda kerjakan ya? Alhamdulillah saya kerjakan Pak. Anda kerjakan ya, alhamdulillah ya. Bagaimana teknik Anda mengerjakan? Tekniknya Pak seperti yang Bapak katakan bahwa itu mengatur waktu saya saat ujian akan berlangsung. Dan alhamdulillah saya cuma mengatur waktu saya, dan pada saat pulangan alhamdulillah saya tidak menginjak lagi, dan saya juga merasa tenang saat pulang karena tidak merasa takut agar didapatkan oleh guru saat menyebut. Dan kemudian hasil yang saya dapatkan juga membuat saya senang karena itu hasil dari kerja saya sendiri, beda dengan sebelumnya yang dimana memang saya mendapatkan hasil yang tinggi tapi bukan hasil dari usaha saya sendiri. Oh, mantap ya. Ternyata dia. Coba gambarkan perasaan sebelum konseling dan setelah konseling. Bagaimana perasaan? Sangat senang Pak. Senang ya? Coba gambarkan kira-kira perasaan bagaimana sebelumnya dan setelahnya. Sebelumnya Pak, kalau saya mulai ulangan seperti yang dikatakan tadi, saya merasa tidak merasa tenang karena juga kan kalau kita didapatkan menyontek otomatis kita dihukum atau kesalahan kita diambil. Jadi satu ulangan saya tidak merasa tenang menyatakannya karena saya menyontek. Dan kedua, hasil yang saya dapatkan saya juga tidak merasa, meskipun tinggi tapi tidak merasa senang karena itu bukan hasil dari saya sendiri. Otomatis itu bisa dibilang penipuan ya, seperti menipu guru dengan cara bukan hasil kita sendiri kita dapatkan. Dan setelah konseling Pak seperti yang tadi Bapak berikan, alhamdulillah saat ulangan
saya merasa lebih relax dalam mengerjakan tugas karena tidak melakukan yang namanya lagi, dan hasil yang saya sampaikan juga membuat saya senang karena itu dari usaha saya sendiri tanpa mengambil atau menyalin dari tugas kerja saya mengintek dari teman saya. Oke, bagus ya, bagus. Berarti ada perubahan ya, ada perubahan dari kebiasaan sebelum konseli dan setelah konseli ya. Kalau penggambarannya tadi sangat bagus ya. Oke, berarti komitmen ini sebenarnya bisa kita lanjutkan ya? Karena ada kepuasan setelah proses konseli ya, dan sebelumnya dulu kan ada skala yang sebutkan sebelumnya nah, ya? Kalau tidak salah Mas Salman ingat Bapak itu skalanya berada di 7 ya? Iya Pak. Sekarang skala ada perubahan? Perubahan itu sekarang sudah berada di skala 5 Pak. Oh, skala 5 berarti penurunan juga lumayan ya, lumayan alhamdulillah ya. Jadi itu komitmennya tetap kita lanjutkan ya, tugas tetap kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa mendekati 3 lah atau mendekati 2 ya. Iya Pak. Supaya perasaan puas Anda itu lebih puas, lebih enjoy ya. Karena tidak terbebani dengan menyote ya. Oke, saya lanjut ke minggu lalu. Selain Salman ya, ada juga si Ismail ya. Ismail, bagaimana Anda lakukan itu komitmen yang saya berikan dulu tugas? Laksanakan ya. Bagaimana perasaan tak setelah misalnya sebelum konseli dan setelah konseli, apa perasaan akan melakukan hal itu? Perasaan saya sangat senang karena sebelum konseli saya sering menyetek di mata pelajaran matematika saat ujian, dan itu membuat hati saya gelisah. Ya, gelisah ya. Karena nilai yang memuaskan tapi tidak dengan hasil sendiri. Iya, oke. Ya, setelah melakukan konseling yang Bapak berikan, ya alhamdulillah saya dapat merasakan ketenangan karena tidak menyesal lagi. Ya, sekarang itu Pak. Oke, bagus ya. Artinya ada juga kepuasannya setelah konseli dan sebelum konseli baru kita berhasil, termasuk berhasil ya. Artinya mungkin pada waktu itu Anda laksanakan komitmennya, Anda laksanakan, akhirnya ada perubahan ya, yang dialami oleh teman kalian berdua ya. Sesuai dengan kesepakatan minggu lalu, kita akan fokus lagi kepada masalahnya Anissa dengan masalahnya Desi ya. Minggu depan kita sepakat masalahnya Saharir dengan masalahnya Fitri. Bagaimana, sepakat? Sepakat semua ya? Oke, sepakat ya. Coba Anissa ulang kembali apa masalah sebenarnya kita? Hampir setiap hari saya menyalin tugas teman saya Pak. Ya. Hampir di setiap mata gitu. Ambil di setiap mata pelajaran Dan setiap hari juga. dan setiap hari. Kenapa kira-kira melakukan hal seperti itu? Mungkin karena malam harinya saya nonton drakor, jadi akhirnya sampai ke sekolah lupa karena ada tugas, baru diingatkan sama teman saya bilang hari ini ada tugas, jadi baru diingat Pak. Oh iya. Karena malamnya itu nonton drakor. Iya, ya. Kalau tidak salah memang minggu lalu Anissa memang hobinya nonton drakor ya. Pecinta Korea. Untung Bapak tidak mirip Korea ya. Takutnya Anissa nanti senang juga sama Bapak ya. Oke, begini kepada kalian semua, kira-kira kalau Anda memiliki masalah seperti itu, apa solusi yang Anda bisa berikan kepada Anissa? Oke, silakan sama. Kalau solusi saya Pak, karena saya juga mempunyai hobi untuk menonton namanya anime Pak. Anime? Iya Pak, yang bersama dengan drakor, cuma beda jenis saja Pak. Dan di sini saya membagi waktu saya Pak, yang dimana siangnya itu saya menonton anime dan malam itu saya melakukan semuanya belajar. Jadi di sini saran saya bisa untuk bisa membagi waktunya dalam menonton drakor tersebut. Jadi jangan setiap saat saja nonton drakor, tapi bagi waktunya biar
saat mempunyai tugas bisa dikerjakan. Oke, mantap ya, tepuk tangan. Sebuah saran yang brilian ya, menurut saya. Betul, harus mengatur waktu ya, mengatur waktu sebelumnya, karena biasanya Nisa ini setiap malam nonton drakor ya. Nah, itu harus dirubah dengan mengubah waktu ya. Artinya nonton drakor sebenarnya tidak apa-apa ya, nonton drakor ya, tidak apa-apa, tapi janganlah karena drakor ini merubah mimpi Anda ya, merubah kebiasaan hidup Anda ya. Nah, brilian ya. Ini barangkali sebuah solusi ya, sebuah solusi yang diberikan untuk Anda. Oke, kira-kira masih ada tidak yang bisa memberikan sebuah solusi ketika dalam kondisi seperti ini, misalnya Nisa? Oke, silakan Fitri ya. Dengan cara tulis tugas. Jadi kalau setelah mendapatkan tugas mungkin bisa ditulis di skenario tugasnya apa. Jadi terus ditempel di meja belajarnya. Jadi ketika ingin mengambil handphone atau laptop untuk menonton drakor, nanti bakal dilihat itu list tugasnya. Jadi mungkin bisa dikerjakan dulu list tugasnya daripada nonton drakor, karena mungkin dia kalau nonton drakor orang rada cemas karena belum jadi tugas. Jadi pasti didahulukan dulu tugas baru nonton drakor. Jadi lebih baik jangan menunda-nunda. Oke, bagus ya. Ini juga saran brilian ya. Buat list ya, list tugas. Ada tadi istilahnya itu dicatat. Coba saya kembalikan kepada anak Anissa ya. Coba seandainya anak Anissa ini mengatur skalanya ya, skalanya. Ibaratnya 0 sampai 10 ya, atau 1 sampai 10. 1 itu jarang menyontek, 10 itu hampir setiap hari menyontek. Kira-kira posisi skala Anda di mana? 8. Wah, lumayan parah ya, parah karena berada di posisi 8 ya. Tapi insya Allah semua ada solusinya ya, semua ada jalan. Ketika yang penting kita punya niat untuk berubah ya. Karena dia skala 8, kira-kira saya mau mengajak Nisa karena Anda kan mau berubah ya. Kira-kira target tak dari posisi 8 mungkin berubah ke posisi mana? Yang bertahan Pak, posisi 5. Dari 8 ke 5 ya, bukan hal yang sulit ya. Mudah-mudahan bisa berubah ya. Kira-kira nih ya, misalnya nanti malam Anda tidur, kemudian besoknya Anda terbangun dalam ruangan sekolah belajar matematika ya, atau pelajaran apapun itu. Anda tidak menyontek lagi karena diakibatkan melaksanakan solusi atau yang diberikan oleh teman kita. Bagaimana perasaan Pak? Sangat senang tentunya Pak, dan mungkin guru mapel yang mengajar pada saat itu juga ikut mempercayai kembali, karena dia bilang begini, oh bukan lagi tugas temannya yang dia salin, ini tugas dia sendiri. Ya betul kan, artinya ada kepuasan ketika mimpi itu terwujud ya, dengan melaksanakan tadi saran dari beberapa teman kalian ya. Oke, kira-kira nih mana yang Anda akan laksanakan dari dua tadi yang diberikan solusi, mana yang bisa dilaksanakan? Mungkin membuat list dulu Pak, karena dia pribadi belum pandai dengan waktu sendiri. Jadi mungkin hal yang paling mudah atau gampang gitu menulis list, karena mungkin kesibukan setiap harinya sampai di rumah malam hari, jadi malamnya kalau dia tulis, oh iya ada tugas. Kalau di waktu atau waktu nanti belum pandai mengatur waktu. Oh, iya. Jadi kita fokus di solusi yang diberikan tadi kepada Fitri ya, bahwa dia ini melaksanakan solusinya itu list. Betul sih. Langkah-langkahnya kira-kira seperti apa itu kronologis itu menurut Anda itu?
mungkin menuliskan tugas setiap harinya Pak. Bilang tugas ini hari ini ada tugas yang ini, jadi ditulis listnya, kapan tenggatnya, supaya kita ingat Pak. Atau bisa ditaruh di laptop Pak. Kalau memang kecanduan sekali, dibuka laptop, oh ada tugas. Iya, iya. Betul ya, teknik ya, teknik supaya ingat ya. Saya harap karena Anda sudah menemukan sebuah solusi, ini tugas yang Bapak berikan kepada Nisa ya, dilaksanakan ya. Jadi buat list menurut tadi saran teman-teman list ya. Anda sudah paham tadi bagaimana bikin sebuah list ya, tugas-tugas sehari-hari. Oke, silakan dilaksanakan ya. Nanti minggu depan Bapak tanyakan lagi perkembangan setelah melaksanakan komitmen itu ya, atau tugas yang Bapak berikan kepada Nisa ya. Saya beralih lagi kepada Desi ya. Desi, masalah minggu lalu apa itu? Hampir sama dengan Nisa Pak, saya selalu menyalin tugas matematika teman saya Pak. Hampir selalu ya? Iya. Selalu menyalin. Kenapa? Karena ketika guru menjelaskan, saya tidak fokus dan tidak memperhatikan, karena di bawah saya lebih memilih bercerita dengan teman saya Pak. Jadi apa? Kita pada saat pembelajaran Anda bercerita ya, akhirnya penjelasannya misalnya guru matematika tidak bisa ditangkap ya. Apalagi matematika memang itu sebenarnya harus terstruktur itu ya. Harus dimengerti dari awal, karena kalau nanti di tengah baru mau fokus, biasanya apa itu kalau biasanya gitu? Terlupa lah, artinya susah untuk dimengerti lah. Paham kok? Ya harus dari dasar ya, dasar. Ya, kira-kira nih ya, kira-kira ini semuanya ya. Ketika ada masalah seperti Desi, apa yang Anda bisa lakukan? Ada yang bisa memberikan solusi kepada Desi? Mungkin karena bisa dilakukan untuk menonton video YouTube di rumahnya, karena tidak mungkin guru mata pelajaran tersebut mengulang kembali materinya hanya dari Desi. Jadi salah satu solusinya itu sampai ke rumah nonton YouTube. Kan di rumah tidak ada yang teman bicara, di Bapak tidak ada yang apa di nonton YouTube dari dasar-dasarnya supaya paham kembali apa rumus-rumusnya. Jadi kalau ada tugas tinggal dikerjain. Solusi brilian ya. Artinya maunya Nisa, kalau dia berada di posisi Anda, dia mau gunakan teknologi ya, dalam hal ini buka YouTube. Karena semua kan sekarang semua ada di YouTube ya. Kita cari misalnya rumus, ada itu ya. Ada, jadi kalau tidak fokus misalnya di kelas tadi karena cerita, barangkali sampai di rumah karena sendiri ini kan bisa buka itu, rumus mencari Pitagoras ya, rumus mencari lingkaran ya. Nah itu bisa ada semua di YouTube itu ya, ada semua di YouTube. Itu salah satu alternatif solusi itu ya. Coba masih ada? Ya. Oke, silakan Saril. Menurut saya, dia sih lebih baik berpindah tempat. Nah, jika kita bersama dengan temannya, mungkin dia akan terus bercerita dan tidak fokus untuk belajar. Ya, betul, solusinya. Karena tadi masalahnya sama cerai apa? Sama cerai suka ajak cerita ya. Jadi bagus, mungkin memang ini sebuah solusi juga ya. Pindah tempat, pindah yang mau serius ya, yang mau serius belajar. Bu Chandra, kalau Ibu Chandra jelaskan, berarti kami yang begini kan? Nah, supaya sampai ada tugas kita paham, sampai di rumah kerja, tidak menyentuh lagi. Oke, itu tadi sebuah solusi. Coba saya berikan penggambaran lagi kepada Desi. Kira-kira nih ya, kalau dari segi skala tadi seperti tadi ya, Nisa, kira-kira Anda berada di skala mana? Kebiasaan? Sama dengan Nisa Pak, di skala 8. Skala 8 ya. Skala 8 ya lumayan sih ya. Jadi cuma 2 kali tidak itu ya. Oke. Kira-kira targetnya dari 8 mau diubah ke mana nih? Target skala? Ke skala 6. Skala 6. Skala 6 ya. Ada perubahan juga ya. Bisa, mudah-mudahan bisa ya.
Dari dua solusi alternatif solusi tadi, mana yang Anda bisa jadikan sebuah komitmen tugas supaya Anda bisa kerjakan laksanakan? Kalau menurut saya Pak, saya bisa lakukan keduanya. Karena ketika di sekolah saya bisa berpindah tempat ke tempat teman saya. Kalau saya sampai di rumah saya bisa nonton YouTube untuk lebih mengerti sama materinya Pak. Iya, bagus ya, paham ya. Jadi ya bisa semuanya dilakukan semua ya. Karena tidak bertentangan jadi sekolah, tapi ke tempat kita, ke tempat minta maaf dulu sama teman Pak. Nah, itu semua ke depan karena selama ini saya menyontek. Saya mau fokus dulu ya, karena pintu satu ini itu saya. Kemampuanku ya, karena kalau sama kalau pintu 4 dan tangkapnya pintar ya. Saya harus memang perhatikan mentum ya. Jadi minta supaya menghargai juga teman ya. Minta sama teman yang sampai dia bilang ada bombe maki desi. Pindai, serius nih. Tidak ya, jelaskan dengan baik, berikan pemahaman ya bahwa saya mau pindah karena kepada Desi itu sebuah komitmen tugas dari Bapak. Silakan sebentar Anda laksanakan. Minggu depan sama Nisa, Bapak akan tanya skala perubahannya ya. Mudah-mudahan ada perubahan dari selama ini kita lakukan ya, ada perubahan setelah konseling ini ya. Paham semua ya? Paham ya. Minggu depan insya Allah ya, ketika kita masih diberikan kesehatan untuk kesempatan, kita akan fokus lagi menyelesaikan mendengarkan permasalahan dari kedua teman kita ini lagi ya. Sebetulnya kita cuma diberi umur panjang ya. Kira-kira nih siapa yang bisa memberikan sebuah kesan di sini dari konseling kita? Coba saya Kanisa, apa kesannya? Ya. Kesan saya Pak, saya sangat senang karena diberikan solusi dan konseling sekarang ini. Mungkin banyak di luar sana yang ingin diberikan solusi, tapi belum sempat masuk dalam seperti ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena telah memberikan saran yang begitu banyak saran kepada kami. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik sampai target kita tercapai untuk tidak menyentuh lagi. Oke, bentar ya. Itu kesan yang didapatkan oleh Nisa. Saya lanjut lagi ya kepada Desi. Kesannya mirip atau bagaimana? Hampir mirip Pak, karena menurut saya di sini saya bisa dapat saran untuk bisa jadi orang yang lebih baik ke depannya Pak. Ya, betul ya. Kesannya begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa merubah perilaku negatif kita dalam menyuntik supaya mengarah kepada hal yang lebih baik ya. Oke, paham ya? Paham. Oke. Minggu depan sesuai kesepakatan kita tadi ya, di ruangan yang sama. Mudah-mudahan tidak ada halangan, kita selesaikan permasalahan dari teman kita yang berdua ya. Oke, sebelum kita meninggalkan tempat ini ya, marilah kita kembali berdoa, mengucapkan syukur karena kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar ya. Coba Salman ya, pimpin doa. Sebelum kita meninggalkan konseling ini, kiranya kita bersama-sama baca doa dengan membaca doa sebagai tanda rasa syukur kita karena konseling kita ini bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan konseling minggu depannya bisa lebih lancar lagi dari yang dilaksanakan sekarang. Berdoa ini. Doa sih. Terima kasih ya. Sekali lagi semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.